Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya adalah Syahlaki Lapiatna. Saya Pila Delpila. Saya Endevi Livia Widya Sukti. Saya Widya Nurmala. Guru pengampu Asep Nurhidayat SPD. Kami akan membahas materi mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Sebelum kepada pembahasan, saya akan mengingatkan kembali apa itu hak, kewajiban, dan nilai. Di mana pengertian dari hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang harus kita peroleh. Pengertian kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan pengertian dari nilai adalah sesuatu yang berharga, sedangkan pengertian dari nilai dasar adalah nilai-nilai yang mempunyai sifat tetap, artinya tidak berubah. Nilai-nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau bersifat menyeluruh, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap, melekat pada kelangsungan hidup negara. Materi pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Dila Syahla Akila Supriyatna tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama, sila ke-1. Dalam sila ke-1 terdapat nilai ketuhanan. Di dalam nilai ketuhanan adalah membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan masing-masing, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian pada sila kedua, di dalam sila kedua terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Contohnya, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan. Tuhan Yang Maha Esa mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya, dalam sila ketiga, di dalam sila ketiga terdapat nilai persatuan menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia. Apa saja ya? Yang pertama, menciptakan tanah air dan bangsa Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, menetapkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, sila yang keempat. Di dalam sila keempat terdapat nilai-nilai kebijaksanaan dan nilai permusyawaratan. Nilai yang terkandung ini yaitu partisipasi politik yang diwujudkan dalam bentuk berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Contohnya, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap mengambil keputusan dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang terakhir ada dalam sila kelima. Dalam sila kelima terdapat nilai keadilan sosial, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat, contohnya mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan yang terakhir suka bekerja keras. Nah, itu diantaranya hak dan kewajiban warga negara dalam kelima sila Pancasila. Materi
yang kedua akan disampaikan oleh NDP Livia tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, nilai instrumental Pancasila itu merupakan penjabaran di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Perwujudan nilai-nilai yang instrumental pada umumnya terbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Dan sekarang kita bahas satu persatu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama, pasal 26 ayat 1 dan 2. Pertanyaan pertama yang sering muncul dari pasal 26 ayat 1 dan 2, siapakah yang menjadi warga negara dari penduduk Indonesia? Pasal 26 ayat 1 dan 2 dengan tegas menjawab, pasal 26 ayat 1 dan 2 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Dan yang kedua, pasal 27 ayat 1. Kira-kira kalau gambar seperti ini, apa ya hak dan kewajibannya? Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Nah, selanjutnya pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2 menjamin warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu kemudian pasal 27 ayat 3 bahwa pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara. Selanjutnya, pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat, mengumpulkan, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk mendapatkan. Nah, lalu sekarang kita membahas pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1, ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ayat kedua, hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia. Kebebasan agama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan agama. Pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan pada pasal tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu pasal 31 ayat 1 dan 2. Ayat 1, ketentuan bahwa penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Ayat kedua merupakan penegasan negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, lalu pasal 32 ayat 1 dan 2. Yang pertama, ayat 1, ketentuan pada ayat ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, untuk ayat kedua merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Lalu, pasal 33 merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Nah, pasal 34 memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang baik. Materi pembahasan yang ketiga akan dibawakan oleh Widya tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila.
Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang ditunjukkan hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. 2. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang ditunjukkan mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Sikap yang ditunjukkan 1. Saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa kepada orang lain. 3. Tidak semena-mena pada orang lain. Sikap yang ditunjukkan 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 2. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia. Sikap yang ditunjukkan menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap yang ditunjukkan cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat di dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sikap yang ditunjukkan 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama. Sikap yang ditunjukkan menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, bertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang ditunjukkan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerkasaan kepada orang lain. Sikap yang ditunjukkan menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.